Rafa Saragi, youtuber ibu anak yang bagi para sejak ya, asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? So, kali ini gue akan bahas tentang kalian sudah banyak tahu ya. Sudah banyak tahu dan sudah banyak gue woro-woro di Instagram gue akan bikin video ini, tapi gue nggak buat-buat gitu. Bahkan gue sudah kasih list pertanyaan gitu ya. Apa yang kalian mau tanyakan tentang nabung saham gitu ya. Jadi video kali ini aku buat kalian, dibuat super pemula, karena aku juga pemula. Jadi gue kurang tahu banyak sebenarnya, tapi gue mau coba share apa yang gue tahu aja gitu ya. Jadi gue punya hashtag emak-emak melek finansial karena memang gue coba coba memotivasi ibu-ibu dan memberitahu ibu-ibu kalau nabung saham itu banyak bagusnya gitu. Karena ketika dibilang nabung saham, ntar duit lo hilang, ntar begini banyak yang stres, banyak yang bangkrut, banyak yang begini, panjang kali lebar kali tinggi ya. Namanya usaha apapun itu bisa rugi, bisa untung, apapun itu, mau lo saham, mau lo dagang cilok, mau dagang bakso, mau online shop, mau dagang HP, apapun itu ada bisa untung, ada bisa rugi gitu ya. Itu konsekuensi yang memang lumrah gitu, kayak kalau lomba bisa menang bisa kalah, itu kayak ya udah biasa gitu. Yang gue juga nggak bilang di sini kalau saham pasti untung, ya nggak juga, ada lossnya juga gue. Apalagi kemarin gue masuk masuk nabung saham itu sebelum pandemi, jadi harganya masih normal kan. Ketika pandemi minus 50%, dak kayak sport jantung, kayak duit gue takut hilang, apalagi gue kan anak baru gitu kan ya. Nah, jadi tanpa basa-basi gue akan bahas nabung saham gitu ya. Jadi nabung saham itu tidak sama dengan judi teman-teman gitu ya. Kan pasti banyak yang bilang, Kak itu kayak judi ya. Nanti gue nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kayak judi, duitnya hilang atau gambling atau gimana. Menurut gue sih saham itu beda banget sama judi, jauh. Gue suka keluar negeri, asik sombong. Gue suka keluar negeri. Kalau keluar negeri gue suka mampir ke kasino dan gue suka main judi ke kasino gitu. Ada game roulette. Game roulette itu adalah kayak meja, terus gue tebak nomor 1, gue pasang $1, misalnya gue pasang $10. Terus ketika diputer gitu, yang keluar adalah nomor 2, ya gue kalah $10 gue hilang begitu saja sekali putaran, tanpa bekas gitu ya. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan lo terhadap suatu perusahaan. Misalnya apa ya yang gampang ya, misalnya lo punya perusahaan mie instan lah ya, mie instan. Setiap hari makan mie instan, lo suka sama produknya, lo pengen beli perusahaannya. Bisa? Emang bisa, Kak Elva? Bisa. Jadi perusahaan apapun yang bentuknya TBK terbuka bisa lo beli di mana? Di Bursa Efek Jakarta, ada bursa sahamnya gitu yang diawasi oleh OJK teman-teman ya. Jadi misalnya saham mie instan ini gitu ya, gue sebut lah ya, boleh ya. Misalnya Indofood, INDF atau ICBP gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi masalah nama-nama saham ntar dibahas di video berikutnya ya. Oke, let's say Indofood lah ya. Indofood, lo mau beli saham ini? Boleh. Jadi kalau beli saham itu minimal satu lot isinya 100 lembar. Itu udah rumusnya dari sono. Jangan lo tanya gue kenapa ya, gue juga kagak tahu. Pokoknya minimal beli satu lot dan minimal satu lot itu 100 lembar. Jadi dikalilah satu lembarnya daripada saham Indofood itu berapa. Misalnya 1.000 perak, ya lo kali aja 100 lembar. Jadi berapa tuh? 100.000. Jadi lu hanya mengeluarkan 100.000, lu sudah punya satu lot saham Indofood. Jadi lu bisa bilang, gue punya saham Indofood. Ya jelas lu punya gitu ya, satu lot gitu kan. Iya, jadi itu bukti kepemilikan. Jadi kalaupun amit-amit saham lo terjun bebas, jedak gitu kan ya, itu nggak hilang 0 rupiah ya, kecuali kalau misalnya saham itu di listing, keluar daripada listing, nggak terregistrasi lagi di saham. Nah, itu lain cerita ya. Tapi kalaupun jeblok biasanya kan, misalnya lu jeblok tiba-tiba harga saham lu dari 100.000 ya 50.000, kan lo tahu ya lo rugi 50.000, lo bisa cut loss. Bahkan sebelum lo rugi 50.000, misalnya rugi 10.000 apa 20.000 apa 30.000, lo bisa cut loss. Cut loss itu intinya memotong kerugian gitu ya. Jadi misalnya kalau dari 100.000 tiba-tiba terjun nih saham lo
sampai sisa 70.000 duit lo, rugi 30.000, ya udah lo cut aja, maksudnya lo jual sahamnya, lo dapet 70.000 lo. Jadi beda banget kan sama main judi saham, apa namanya, judi di kasino itu yang sekali putaran duit lo hilang tanpa bekas gitu ya, dan saham ini bisa diperjualbelikan gitu. Jadi beda banget, saham itu bukan judi teman-teman, saham itu bukti kepemilikan lo sebagai salah satu pemegang saham daripada sebuah perusahaan, sebuah emiten bahasa kerennya gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke step pertama. Yang namanya kalau mau nabung saham, namanya juga nabung. Nabung, kalau kita nabung kemana? Ke bank kan. Kalau ke bank harus buka apa? Buka rekening kan. Begitu juga sama dengan saham. Kalau lo mau nabung saham, lo harus buka rekening. Namanya rekening dana nasabah, RDN disingkatnya. Rekening dana nasabah ini lo buat di sekuritas. Sekuritas itu beda sama bank-bank konvensional kayak bank BCA, bank Mandiri, bank-bank segala macam. Itu bukan bank konvensional. Lo jangan datang ke teller, mbak saya mau bikin rekening dana nasabah, kagak bisa. Lo harus datang ke sekuritas gitu, sekuritas A, B, C, lo googling aja sendiri ya gitu. Terus datang ke sekuritas, nanti kalian harus isi formulir kayak lo bikin rekening aja, isi formulir, KTP dan segala macemnya. Kemudian setelah itu lo storekan minimal yang harus di-store. Kayak lo bikin rekening kayak bisa misalnya 500.000 apa sejuta, tergantung masing-masing sekuritas. Gue nggak tahu sekarang berapa ya, karena ketika waktu itu gue buka sekuritas, gue buka 100.000 minimal. Waktu itu gue buat di Bursa Efek Jakarta, waktu itu namanya Sekolah Pasar Saham, yes. Agak ribet tuh, gue harus datang berapa hari, 2 kali pertemuan, terus di ending wah ribet deh, panjang kali lebar gitu ya. Tapi is okay, namanya juga belajar. Kalau nggak gitu kan gue nggak belajar ya. Nah, setelah lo bikin rekening dana nasabah itu, maksudnya lo daftar, masing-masing sekuritas itu punya ketentuan masing-masing. Ada yang 2 hari jadi, 3 hari jadi, seminggu jadi. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa beda-beda gitu ya. Tapi nanti gue kasih tahu gimana caranya bikin rekening dana nasabah yang gampang gitu ya. Tunggu selesai gue jelasin ini ya. Kemudian setelah itu lu mulai nabung. Nah, nabungnya terserah lu. Kayak misalnya kalau minimal nabung 50.000 kan, minimal nabung misalnya di bank-bank lain 50.000 atau kelipatan 10.000, I don't know gitu ya. Begitu juga di saham. Lu nabung minimal 1 lot. 1 lot apapun itu. Ada nggak sih yang 1 lotnya itu 5.000 perak? Ada guys, ada yang 1 lotnya 5.000 perak, itu ada gitu ya. Jadi 1 lembarnya itu 50 perak. Tapi di sini yang krusial dan harus ditanda seru ya, kalian dalam memilih perusahaan yang kalian pengen punya sahamnya itu harus juga diteliti lebih lanjut. Tentu gue nggak akan bahas di sini karena itu harus dari analisa fundamental, teknikal yang gue juga belum ngerti karena gue juga masih belajar. Nah, itu lo harus banyak belajar lagi karena gue juga nggak bisa jelasin di sini. Anyway, yang gue bisa jelasin adalah gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya bikin rekening dana nasabah tanpa lo datang ke bank, tanpa lo datang ke sekuritas gitu ya. Tinggal pakai aplikasi aja. Terus 1 kali 24 jam rekening dana nasabah lo itu jadi dan lo bisa langsung nabung saham gitu. Oke, nama aplikasinya yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah Ajaib. Sesuai dengan namanya, dia super ajaib karena dalam 1 kali 24 jam rekening dana nasabah kalian jadi. Gue ada buktinya. Tarang-tang. Nah, jadi gue udah pakai Ajaib itu sejak lama. Jadi pertama kali gue mengenal namanya instrumen keuangan ketika pertama kali gue juga duet sama financial planner Moncita gitu ya. Gue bahas tentang kayak mengatur keuangan rumah tangga. Nah, di situ gue mulai belajar kata-kata reksadana dan reksadana. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga campuran. Nah, setelah reksadana, gue tahu yang namanya saham. Dan pertama kali gue beli reksadana itu di Ajaib. Ini aplikasi Ajaib kayak begini gitu ya. Nanti gue akan tampilkan di layar. Ajaib ini dulu pas gue pakai itu masih di Android aja. Tapi sekarang thanks God udah ada di iPhone gitu, udah ada di iOS. Kalian bisa download mau iOS ataupun Android, sudah tersedia aplikasinya Ajaib gitu. Gampang kan, A-J-A-I-B, Ajaib gitu. Kalian tinggal masukin data-data kalian segala macem gitu ya. Gue bahas tentang saham aja ya. Reksadana juga ada, kalau kalian mau nabung reksadana juga bisa. Reksadana itu menurut gue lebih untung dibanding kalian nabung deposito, duit lo nganggur gitu ya. Bunganya juga paling 5%-an setahun.
Sedangkan kalau reksadana itu returnnya bisa lebih gede, bisa 9, 10, 12% per tahun gitu ya. Dan dana kalian itu akan di manage oleh manajer investasi gitu ya, asset management gitu ya. Oke, sekarang ini begini, nanti gue akan masukin di layar ya pokoknya ya. Jadi gue mau kasih tau ke kalian, gue beli di sini, kalian bisa nabung di sini, cuman siapin KTP kalian dan kalian tidak ada minimal pembukaan. Misalnya gini, rekeningnya sudah jadi. Ketika rekeningnya sudah jadi, kalian tinggal setorkan dana. Ini gue rekeningnya yang didaftarin di Ajaib inilah rekening Bank Permata. Jadi dia kerjasama sama Bank Permata gitu ya. Rekening dana nasabah gue itu Permata. Sedangkan bank yang gue pakai adalah Genius. Genius itu BTPN ya. Jadi gue tinggal transfer aja mobile banking. Bisa isi pakai GoPay juga guys. Bisa pakai GoPay, OVO, kalau gue nggak salah, dan berbagai macam instrumen lainnya. Kalian tinggal transfer dan tidak ada minimal transfernya. Minimal transfernya hanya 1 lot. Seperti gue bilang tadi, ada nggak sih yang 1 lot cuma 5.000 perak? Ada banget. Jadi kalian bisa cuma nabung 5.000 perak dan kalian sudah mempunyai kepemilikan saham tersebut. Itu gue kasih lihat ke kalian. Gue setorkan baru 1 juta aja. Gue mau kasih tahu ke kalian kalau memang nabung itu nggak harus kalau nabung saham, wih duit gue miliaran, duit gue ratusan juta, duit gue puluhan juta. Nggak begitu. Kalian bisa nabung berapa aja, kapan saja, sehari berapa kali juga bisa, selama jam bursa buka. Jam bursa itu setahu gue buka dari jam 9 hingga jam 3 sore saat ini ya. Gue nabung 1 juta yang baru gue beliin saham itu sebesar 867.300.000 ya. 867.300 perak, 867.300 perak. Dan lo tahu, gue beli saham BRIS. BRIS itu BRIS, Bank BRI Syariah Tbk. Gue beli 1 lot, harganya itu 65.000. Ketika gue beli, harga 1 lembarnya itu 650 dikali 100 ya, seperti gue bilang. Jadi harganya 65.000. Dan lo tahu sekarang harganya berapa? Harganya BRIS itu, BRIS itu sekarang 950 perak. Kenaikan daripada gue beli kemarin ke hari ini, gue cuma beli beberapa hari lalu ya, naiknya 46% lebih, 46,15%. Lo bayangin kalau misalnya ketika gue isi 1 juta, 1 jutanya gue beliin BRIS, berarti untung gue 460.000. 460.000 dalam berapa hari doang. Lo mau nyari di mana? Lo bisa beli sayur sampai buat seminggu kali ya. Terus gue juga beli ada Kimia Farma, PTPP, Pak Pewon tuh PWON, Pakuwon Jati Tbk. Itu adalah yang punya PT-nya Kokas, Tunjungan Plaza gitu ya. Kalau Kimia Farma kalian tau lah ya. Kalau PTPP tuh konstruksi yang ngebangun jalan raya dan segala macam itu ya. Dan gue juga beli saham Telkom, TLKM nama singkatannya. Oh ya, jadi di Bursa Efek itu ada singkatan apa ya, nama perusahaan di sahamnya itu. Misalnya kayak tadi Telkom itu TLKM singkatannya gitu ya. Nanti kalian juga lama-lama paham kok ya. Kok tadi gue bilang bisa untung bisa rugi? Untungnya gue tadi 46%. Lo jangan lihat memang gue cuma nabungnya 1 lot itu 65.000. Sekarang jadi 95.000. Jadi gue untung 30.000 perak. Jangan lihat 30.000 peraknya doang. Coba lo taruh duit tuh 65.000, 2 hari kemudian lo ambil, pasti kan masih 65.000 juga ya. Tapi kalau lo taruh di saham yang namanya nabung, dia ada gainnya, nambah. Kalau harga sahamnya naik, perusahaannya berjalan dengan baik, harganya nambah cuy gitu ya. Belum lagi kalau bagi dividen. Dividen adalah sisa hasil usaha. Jadi kalian bisa dapat sisa hasil usaha itu dibagikan per lembar. Misalnya gue nggak tahu ya, misalnya tadi si BRIS gue pegang 1 lot BRIS kan, 1 lotnya per lembarnya dapat 50 perak. Nah 50 perak dikali 100 lembar, nah gue dapat tuh bagi dividennya segitu. Terus kalau kalian mau bikin sekarang nih ya bareng sama gue, kalian ambil handphone, masukin ke App Store gitu ya, atau Play Store, langsung cari Ajaib. Begitu masukin nama, email, dan kawan-kawan, gua kasih langsung bonus. Download yang tadi gue bilang ya. Kemudian kalian masukin kode. Jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai ke skip. Masukin kode referensinya SARA 1
Sarah 131. Nah, nanti kalian kalau masukin Sarah 131 kalian dapat 10.000. Jadi gue harus nabung berapa banyak ya dalam sebulan gitu. Sebenarnya goals gue tadi adalah hashtag emak-emak melek finansial gitu. Jadi emak-emak walaupun dikasih uang jatah belanja, jatah sayur, emak-emak bisa sisihkan sedikit demi sedikit, disisihkan dalam bentuk saham gitu ya. Menurut gue lebih profitable. Terus kalau kalian, kan kalian udah daftar, terus kalian juga bakal dapat referral code di aplikasi kalian nih. Ceknya di bagian sini ya. Nih, bonus investasi gue, orang yang telah menggunakan kode gue adalah, nih gue nggak bohong nih. Lihat, 1.900.000 geng gitu ya. Jadi gue dapat duit 1.920.400 perak cuma dari orang menggunakan kode promo gue, bukan kode promo, kode referral gue gitu ya. Jadi kalian bisa bagikan kode referral kalian di situ nih ya, di bagian sini. Kalian cek aja di layar handphone kalian masing-masing. Kalian bisa bagikan ke teman kalian, orang tua kalian, bahkan suami atau pasangan kalian gitu ya. Jadi suami atau pasangan kalian bisa masukin kode itu dan kalian nanti dapat bonus. Bonusnya apa sih, Fa? Gitu. Nih bonusnya kayak gini nih ya, gua kasih tahu nih. Kan kalian lihat ya, di sini tuh ada tulisan nih 2 koin tersedia. Di tap, nah ketika di tap nanti kalian tinggal pilih, gue mau saham. Kalian bisa pilih kalian mau apa. Kalau gue sih mau saham gratis dong. Cap cip cup, yang mana yang kuncup. Nah nih, teneng, gue dapat 1 lot saham Garuda Gia tuh, Gia. Gue dapat 1 lot saham Gia gitu. Gue udah dapat 5 saham. Nanti dia akan masuk ke portfolio kalian, tunggu 30 hari. Jadi kalian harus aktif selama 30 hari, nanti saham itu akan diakumulasi di portfolio kalian. Saham-saham yang kalian punya apa aja. Pokoknya kalau kalian bingung, tinggalkan komen di bawah aja, tanya-tanya aja, kalian kepoin aja ke akun Instagramnya ajaib_investasi. Kalian bisa cek di situ. Kemudian juga kalian kalau mau minta rekomendasi saham, kadang kan ibu-ibu bingung ya. Jangankan ibu-ibu, gue juga ibu-ibu ya. Gue aja bingung gitu sampai sekarang. Mau beli saham apa? Lo tanya aja, di sini kan ada tulisannya nih ya. Ada tulisan kontaknya ataupun di DM Instagramnya. Lo tanya aja gitu. Kak, rekomendasi saham hari ini apa? Biasanya sih Ajaib tuh mengirimkan rekomendasi saham harian. Jadi kira-kira hari ini bisa beli apa aja yang bagus segala macam. Ada notifikasinya. Kalian gak usah takut gitu. Oke guys, segitu dulu ya cara menabung saham pertama kali. Apa yang lo harus lakukan? Harus punya rekening dana nasabah. Bikinnya di mana? Bikinnya gampang, tinggal pakai aplikasi Ajaib gitu ya. Kemudian setelah bikin pakai aplikasi Ajaib, jangan lupa masukin kode referralnya Sarah 131 biar kalian juga dapat bonus. Kemudian yang kedua, setelah itu kalian transfer untuk bisa langsung beli saham. Nabung dulu pelan-pelan, 1 lot. Nanti kalau kalian sudah ngerti, baru deh nabungnya bisa banyakan. Kemudian jangan lupa bagiin kode promo kalian, kode referral code kalian itu ke teman-teman supaya bisa kalian dapat saham-saham gratis kayak aku tadi. Oke? So guys, segitu dulu video daripada aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!